Halo semuanya, masih semangat belajar atau enggak nih? Ayo semuanya harus kembali belajar dengan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, menurut kalian, gambar di samping termasuk kegiatan ekonomi apa? Udah tahu kan jawabannya? Nah, tepat sekali, kegiatan itu termasuk kegiatan distribusi. Pada hari ini kita akan membahas tentang distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Apa sih distribusi itu? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen pada konsumen. Nah, dalam arti luas, kegiatan produksi itu meliputi kegiatan pembelian, pemilahan barang, pengudangan, kemudian ada juga pembungkusan, lalu ada yang paling utama itu pengangkutan. Nah, pengangkutan ini yang mengangkut barang dari produsen konsumen. Nah, dalam kegiatan distribusi itu melibatkan banyak pihak. Nah, banyak pihak ini nanti saling berkaitan dan membentuk sebuah rantai distribusi yang bertujuan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar dapat dikonsumsi. Nah, pihak pertama yang membantu kegiatan distribusi yaitu agen. Agen adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Lalu ada makelar dan komisioner yang merupakan perantara antara penjual dan pembeli atas nama orang lain. Nah, bedanya kalau komisioner sendiri dia bisa menguasai atau memiliki hak milik terhadap barang tersebut. Kemudian pihak-pihak yang terlibat selanjutnya ada eksportir dan importir. Nah, ini kalau mau ekspor sama impor barang ke luar negeri, distribusinya kan melalui eksportir dan importir. Nah, makanya ekspor dan importir itu termasuk dalam pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi. Kemudian yang selanjutnya ada pedagang grosir atau pedagang besar. Nah, kalau biasanya kita produsen itu memiliki suatu barang gitu kan. Nah, itu nanti masuknya ke pedagang grosir dulu. Dia yang membeli barang dalam jumlah besar. Kemudian nanti baru ada pedagang eceran yang biasanya di pasar itu baru bisa masuk ke konsumen. Nah, itu tadi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi itu? Nah, yang pertama ada produk. Dalam produk itu bisa mempengaruhi kegiatan distribusi. Misalkan produknya itu produk yang mudah rusak atau dia itu tidak bisa bertahan lama, otomatis kan harus didistribusikan dalam cepat. Pasar. Kemudian yang kedua pasar. Nah, pasar itu juga berpengaruh dalam kegiatan distribusi. Kalau pasarnya besar itu nanti juga distribusinya dalam jumlah besar. Kemudian ada produsen dan perantara. Produsen yang memiliki barang dan perantara itu yang produksi tadi, distribusi. Nah, sudah Ibu singgung sedikit, ada mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi nanti dari produsen ke konsumen itu banyak yang nggak langsung bisa dibeli gitu. Konsumen nggak langsung bisa beli ke produsen, makanya itu nanti melalui beberapa pihak-pihak tadi, dan pihak-pihak tadi itu nantinya akan membentuk rantai distribusi. Rantai distribusi ini ada banyak jenisnya ya. Nanti ada rantai distribusi pendek, ada rantai distribusi agak panjang, dan rantai distribusi panjang. Nah, yang pertama ada rantai distribusi pendek. Nah, yang pertama ini ada produsen ke konsumen. Biasanya ini dalam produksi dalam jumlah kecil. Biasanya konsumen bisa langsung beli ke produsen. Kemudian ada yang melibatkan pengecer. Produsen, pengecer, dan konsumen ini biasanya juga masih dalam lingkup industri kecil atau home industry. Biasanya kan produsen ya misalkan bikin jajan gitu kan, terus dititipin ke warung-warung gitu. Nah, itu namanya pengecer. Warungnya sebagai pengecer. Itu baru dapat dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada rantai distribusi agak panjang. Ini udah melibatkan adanya pedagang besar ya. Jadi biasanya ini produknya lumayan kayak besar, misalnya kayak produk baju gitu. Di sekitar sini kan banyak, atau baju batik kayak gitu. Produsen atau yang membuat batik itu tadi nanti masuk ke pedagang besar, biasanya yang
dia itu membeli dalam jumlah besar kayak gitu, terus nanti baru dibeli sama pengecer. Nah, pengecer nanti itu biasanya ibu-ibu yang jual di pasar, baru nanti konsumen belinya di pasar kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada rantai distribusi panjang. Rantai distribusi panjang ini lumayan kompleks ya, udah melibatkan banyak pihak. Ya biasanya ini tuh skalanya, produknya udah skala besar kayak produk-produk perusahaan kayak gitu. Jadi nanti dari perusahaan atau tempat produksinya itu masuk ke agen-agen, baru didistribusikan ke subagen, baru masuk pedagang besar, lalu ke pengecer, baru bisa dibeli oleh konsumen lalu dikonsumsi. Nah, itu rantai distribusi panjang. Nah, rantai distribusi panjang itu ada yang kedua. Nah, ini rantai distribusi panjang kedua. Ini biasanya buat produk-produk impor dari luar negeri. Itu biasanya kalau perusahaan besar atau udah perusahaan dunia gitu kan. Terus itu nanti setiap negara itu ada agen tunggal. Misalkan di Indonesia itu ada agen tunggalnya sendiri untuk produk X. Nah, dari agen tunggal itu nanti didistribusikan ke agen, baru nanti masuk ke subagen, bisa dibeli perusahaan besar, baru diecerkan, baru bisa dikonsumsi kayak gitu. Jadi rantainya lumayan lebih kompleks. Seperti itu anak-anak. Nah, udah itu tadi sekilas penjelasan tentang materi distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke WA saya atau bisa di Google Classroom langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.